Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat sekaligus sebagai Ketua Dewan Pembina Keluarga Kerukunan Agama Kota Padang, yaitu Bapak Haji Mahyaldi Ansarullah SP Datuk Marajo. Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Agam Dr. Haji Andi Warman, satu-satunya doktor kepala daerah kabupaten kota di Sumatera Barat, kalau saya tidak salah. Yang saya hormati Bapak-bapak pengurus KKA beserta seluruh jajarannya, beserta seluruh anggota yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita telah dapat berkumpul bersama-sama di aula gubernuran ini dalam rangka mempererat hubungan silaturahim antar sesama anggota KKA Kota Padang. Kemudian salawat dan salam juga tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang, dari alam kekufuran ke alam yang penuh dengan nilai-nilai keislaman. Bapak Gubernur sebagai Ketua Pembina yang kami hormati, agaknya sudah lama KKA tidak melakukan kegiatan atau aktivitas akibat daripada pandemi COVID. Sebetulnya ketika Bapak Ketua Dewan Pembina terpilih sebagai gubernur, kita ingin melaksanakan syukuran terhadap diberi amanahnya beliau oleh masyarakat Sumatera Barat untuk memimpin Sumatera Barat ini. Tapi dengan berbagai pertimbangan untuk kemaslahatan, tentu kita lebih bijak manakala kepentingan kesehatan dan lain sebagainya akibat pandemi COVID. Inilah baru hari ini kita bisa melakukan syukuran atau silaturahim atas diberi amanahnya Ketua Dewan Pembina KKA Padang
sebagai Gubernur Provinsi Sumatera Barat. Agaknya kita orang Agam tentu merasa surprise terhadap pelaksanaan pilkada di tahun 2019 itu. Empat kandidat yang maju kemarin ini barangkali mungkin yang pertama dan mudah-mudahan membuka jalan untuk berikutnya. Tidak ada satupun orang Agam, tidak ada satupun orang Agam yang tidak ada di dalam paket calon gubernur atau calon wakil gubernur. Masya Allah, luar biasa. Ini adalah hasil dari sebuah proses pendidikan orang Agam dalam berbagai aspek kehidupan. Tanpa dinyana, orang Agam mampu masuk di semua lini itu. Sehingga orang Agam diperhitungkan oleh partai-partai politik apapun. Ini harus kita syukuri, dan kita merasa kalau kita lihat mantan-mantan gubernur itu hanya pernah sekali calon gubernur, tetapi beliau mengundurkan diri. Artinya adalah sejarah pilkada tahun 2019 itu adalah merupakan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang Agam rupanya diperhitungkan oleh partai politik karena dianggap punya kemampuan untuk memimpin provinsi ini. Itu adalah bentuk daripada kepercayaan yang diberikan. Tentu saya berharap sebagai Ketua Umum KKA Kota Padang, bagaimana ini dilestarikan, bahwa mudah-mudahan ke depan yang memimpin Sumatera Barat ini selalu orang-orangnya itu dari Agam, paling tidak mewarnai Sumatera Barat ini. Dalam catatan saya, banyak sekda-sekda yang hadir di kabupaten kota sekarang ini, mayoritas orang Agam. Dan alhamdulillah juga dari 6 Sumbar 2 itu, Dapil Sumbar 2, 8 kabupaten kota bertarung anak-anak kabupaten kota untuk maju menjadi DPR RI. 4 itu adalah orang Agam. Luar biasa. Ada namanya Pak Mulyadi, ada namanya Ade Rizki, ada namanya Gus Pardi Gaus, dan ada namanya Iqbal. Ini terpaksa saya ungkapkan karena doa daripada Bapak Datuk tadi mengingatkan saya, ini harus saya menjadi bahagian daripada sambutan yang ingin saya sampaikan. Jangan ini berlalu sedemikian rupa. Dan ini penuh dengan perjuangan dan tantangan. Dan kita harap anak-anak orang Agam harus bisa melestarikan hal yang semacam ini. Mudah-mudahan ini bukanlah yang pertama dan yang terakhir. Itu yang kita harapkan. Tentu kita harus berharap kepada seluruh orang Agam dimanapun berada. Dan ketika saya sebagai pimpinan DPR, program saya ketika itu turun ke Agam adalah satu rumah, satu sarjana paling tidak. Gunanya apa? Kalau ada di suatu rumah, satu sarjana, dia akan menjadi pionir.
Orang segan kepada rumah yang anaknya itu adalah sarjana, apapun pekerjaannya. Kalau saya katakan, kalau saya semuanya anak saya sarjana semua, istri saya saja, tapi bukan untuk saya. Itu maksudnya adalah minimal. Kalau bisa semuanya, gunanya Pak, pendidikan akan merubah segala-galanya terhadap apa yang ingin kita harapkan. Pendidikanlah yang akan merubah segala sesuatu itu. Oleh karena itu, saya minta kepada seluruh warga KKA yang ada di Kota Padang dan yang ada dimanapun untuk konsen terhadap persoalan pendidikan ini. Dan suatu kebanggaan pula bagi kita adalah, sebagaimana saya katakan tadi, bupati kita adalah doktor satu-satunya kepala daerah di Sumatera Barat. Dan mungkin langka kalau kita barengi yang ketua DPRD-nya pun, ketua DPRD adalah juga doktor. Kalau dua sandingan ini kita pertarungkan di seluruh kabupaten kota di Indonesia, saya yakin bahwa yang bupatinya doktor, ketua DPRD-nya adalah juga doktor, saya rasa mungkin hanya di Agam. Dan saya juga pernah berdialog dengan Pak Bupati bahwa beliau konsen terhadap pendidikan ini. Inilah yang perlu kita canangkan dan kita harapkan bagaimana membangkit batang taranam. Kalau bicara tentang yang dulu-dulu, Pak Hatta orang Agam, Agus Salim orang Agam, Pak Nasir orang Agam, Buya Hamka orang Agam, apalagi founding father Indonesia itu berasal dari Agam. Oleh karena itu yang ingin saya sampaikan adalah beban moral yang kita miliki ini, kita harus orang yang berkualitas dimanapun kita berada. Kualitas apapun, baik pendidikannya, kesejahteraannya, dan lain sebagainya. Kita adalah orang yang berpengaruh di tempat dimanapun kita berada. Kita desain diri kita, kita desain keluarga kita ini adalah orang yang menjadi panutan. Orang akan tahu pasti ini orang Agam. Dia berpengaruh, dia punya kapasitas, dia punya kapabilitas, dia punya kualitas. Tentu ini saya harapkan kepada Pak Bupati, ini adalah bagian daripada program. Dan juga kepada Pak Gubernur, bagaimana bentuk-bentuk yang semacam ini tidak hanya dimiliki oleh Agam. Sebagai gubernur, Pak Mahyildi tentu punya tugas dan tanggung jawab juga bagaimana pendidikan makin lama makin berkualitas. Sebagaimana saya bisikan tadi, unggulan Sumatera Barat ini adalah pendidikan dan pariwisata. Saya sudah beberapa kali ke Bali itu. Sumatera Barat lebih indah. Cuman sentuhan-sentuhan ini yang belum kita lakukan. Banyak masalah yang saya tidak perlulah untuk ungkapkan. Saya yakin Pak Gubernur sudah punya catatan-catatan tentang hal itu. Bagaimana masalah pendidikan kita genjot sehingga orang belajar. Jadi wisata itu cuma 2-3 hari, 4 hari. Tapi kalau seandainya UNP, UIN adalah the best, orang akan menyerahkan anak-anaknya ke Sumatera Barat. Wisatanya adalah menahun, paling tidak adalah 3,5 tahun. Berapa besar, luar biasa dana yang mengalir dari luar masuk ke Sumatera Barat kalau ini kita desain dengan sedemikian rupa. Bapak Ibu, Bapak Gubernur serta hadirin yang saya hormati, tentu terlalu banyak untuk saya ungkapkan apa yang menjadi obsesi kita. Yang jelas adalah masa jabatan saya sebagai ketua umum akan berakhir.
sebagaimana dikatakan oleh ketua harian tadi dan juga adalah sebagai ketua panitia, saya sampaikan, alhamdulillah Pak Gubernur ini sangat luar biasa kalau bicara tentang KKA, beliau sangat respon. Ini buktikan adalah beliau baru tadi pulang dari Mentawai. Kenapa saya minta hari Rabu supaya jangan memaksa. Jadi masalah kesehatan, masalah kesibukan dan lain sebagainya, kita beri waktulah Pak Gubernur untuk beristirahat. Dan beliau ke sana bukan untuk pergi berwisata, tetapi melaksanakan tugas dan tanggung jawab beliau sebagai gubernur. Tapi apa dinyana, beliau malah meminta supaya diprogramkan pada malam hari. Luar biasa Pak Gubernur beda. Begitu tinggi dedikasi beliau terhadap bagaimana KKA ke depan. Tentu kita berharap, saya juga mendapatkan survei dari beberapa kawan yang membisikkan dan juga menyampaikan, insya Allah untuk 2024 pun, tentu tadi doa Pak Datuk sangat luar biasa saya lihat. Inilah nikmat dan rahmat yang kita dapatkan, bahwa seluruh kita mengamini agar beliau berlanjut untuk memimpin Sumatera Barat ke depan. Saya mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Datuk terhadap doa yang beliau sampaikan. Dan beliau memang menjadi harapan dan keinginan masyarakat Sumatera Barat. Diminta ataupun tidak diminta, orang sudah berharap bagaimana kepemimpinan Pak Mahyildi Ansarullah ini bisa berlanjut kembali. Kalau ini adalah merupakan amanah, tentu ini juga merupakan tugas dan tanggung jawab yang harus kita pikul. Jadi jangan beliau tidak berhasil dalam memimpin kepemimpinan yang pertama. Oleh karena itu harapan saya dan himbauan saya sebagai ketua umum, tolong dibantu Pak Gubernur kita ini, yang kebetulan beliau ini adalah ketua Dewan Pembina KKA. Kalau adonan di awak, mangalo awak zona lain. Bagi saya kemarin ini sangat dilematis. Saya ini orang politisi, tapi banyak yang bertanya, siapa yang kita dukung? Supaya kita tidak pecah belah, dan saya bisikkan Pak Mahyildi, maaf Pak Datuk, Buya, yang insya Allah saya yakin, apalagi istri saya ini, nomor apa namanya, terlalu fanatik kepada Buya Mahyildi ini. Jadi dia minta tolong, udah katanya, mohon maaf walaupun udah kurang pan, nambah nak ke mobil dia, Buya Mahyildi. Aku buka rahasia itu. Itu yang beliau sampaikan, kamu tak buka, bukan karena KKA-nya, figurnya. Kebetulan beliau adalah pembina KKA kita. Nah, mudah-mudahan insya Allah setelah Lebaran kita akan melakukan MUBES. Masa jabatan saya akan berakhir sebagaimana saya katakan tadi, 2017 kita melakukan MUBES di DPRD Provinsi Sumatera Barat. Dan alhamdulillah kegiatan-kegiatan sangat luar biasa sebagaimana dibukakan oleh ketua harian yang juga adalah panitia perhelatan kita pada malam hari. Jadi banyak yang ingin saya sampaikan, barangkali saya cukupkan demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kealpaan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.